Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi arsala hadzal rasulal ummi rahmatan lil awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'addamu isma wa ma'na indallah wal muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mustabsirin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal. Pertama sekali mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semuanya telah dapat hadir berkumpul dalam rangka memuliakan, mengagungkan sekaligus menyukseskan agenda dakwah untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini baik, karena memang acara baik, niat kita baik, pesertanya baik, semua baik, niatnya insyaallah akan baik. Pada gilirannya kita mohon kepada Allah di atas dasar kerja kita yang ikhlas, sandaran kerja cuma lillahi ta'ala. Kita mohon kepada Allah kiranya Allah berikan pahala buat kita sekalian. Amaliyah manusia yang bukan sandarannya untuk Allah, maka amalan itu sia-sia, tidak ada hasil sama sekali. Allah akan berikan pahala kepada siapapun yang melakukan kebenaran dan kebajikan yang landasan kerjanya cuma lillahi ta'ala. Salawat salam untuk Nabi yang kita muliakan, Nabi yang telah mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang lebih dari segala-galanya, Nabi yang cukup mendapat perhatian daripada Allah, yang kemuliaan beliau bukan saja ketika lahir, tapi jauh sebelum lahir Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja limpahan nikmat dan rahmat Allah selalu saja dilimpahkan kepada beliau, pada para keluarga Nabi sekalian, kepada para sahabat, alim ulama yang telah mendahului kita semuanya, yang andil mereka itu besar sekali dalam perkembangan agama Islam, juga alim ulama yang masih hidup dimanapun mereka berada. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata ta'zim wa takrim ulun kepada gure-gure ulun alim ulama, kepada Imam Syekh tanya Tunggu Haji Ridwan, pimpinan Kampung Pekalangsa Bapak Kesi, sekretaris, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, adik-adik para pemuda dan pemudi Kampung Pekalangsa, seluruh masyarakat Pekalangsa,
unsur musbika yang hadir barangkali yang kami hormati, kemudian juga kepada semua yang hadir, baik masyarakat Pekan Langsa maupun di luar daerah kita yang hadir pada malam ini, yang sangat-sangat kami muliakan. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mengambil bagian, punya andil masing-masing dalam rangka menyukseskan acara ini, yang telah menggagas acara yang mulia ini. Tidak ada kesilapan daripada malaikat Allah untuk menulis dan mencatat dengan baik sekali catatannya terhadap apa yang telah kita kerjakan, mulai daripada kenduri maulid sampai pada malam ini. Semuanya tidak terlupakan, ada dalam catatan malaikat semuanya. Malam ini juga semoga saja semua yang hadir ini telah dicatat dengan baik oleh para malaikat Allah, untuk kemudian nantinya disimpan menjadi amaliah kita, menjadi amal soleh kita yang kita peroleh pada malam yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara ulun Tuan Mandum yang kena isino, baik masyarakat di Kedeng maupun masyarakat yang dekat dari kampung tetangga Sidro 2. Terima kasih banyak kepada Roninyo yang telah berkorban banyak. Artinya kadang hal-hal yang perlu disampaikan dikerjakan pada malam ini juga, tapi tertunda karena ada acara ini. Ini juga kita sama-sama mohon kepada Allah semuanya dibayar oleh Allah. Jerih kita, jerih payah kita akan dibayar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa Nabi Muhammad yang kita kenal kelahirannya pada malam ini sosok manusia atau figur yang beda dengan yang lain. Hanya sama dengan ketayong. Meskipun ada keterangan yang menyatakan bahwa Muhammad itu manusia biasa juga, tapi maksudnya biasanya bukan biasa seperti kita-kita ini. Bukan biasa lagi ketayong. Nabi Muhammad manusia biasa yang kepada beliau diberikan wahyu oleh Allah. Makanya tidak biasa. Makanya tidak beda dengan kita. Nabi Muhammad manusia biasa yang diutus oleh Allah dalam dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Pasti beda dengan kita. Nabi Muhammad dibangkit oleh Allah untuk mencerdaskan kehidupan manusia di dunia, menggapai kebahagiaan akhirat. Itu tujuan Allah membangkitkan beliau. Jadi bukan kita. Artinya tidak sama dengan kita. Meskipun beliau sama dalam segi-segi tertentu, tapi jauh bedanya dengan kita sekalian. Nabi Muhammad memang manusia, tapi basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia yang lain. Hana sabar dengan kita. Nabi Muhammad, perutusan beliau itu diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu Nabi Muhammad, bukan kita. Jadi dengan kitanya hana alam Quran dengu baik sahabat-sahabat roh Nabi. Jadi baik pesantren bahu roh Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang menyebut Muhammad itu kan manusia biasa, itu kalau orang non muslim yang menyebutkan, itu sifatnya merendahkan martabat Nabi. Karena tujuannya negatif, pasti konotasinya negatif. Tapi kalau orang Islam yang mengatakan Muhammad itu kan manusia biasa juga, itu sangat tergantung kepada nada dia bicara. Barangkali karena kurang pengetahuannya dia terjebak, yang akhirnya dia akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sekali menggunakan kalimat ini. Memang beliau manusia biasa yang bukan biasanya seperti biasa kita-kita ini. Memang beliau makan, minum, beristri, berkeluarga, ya cari makan juga seperti kita. Itu pun kalau dikaji secara mendalam, itu amat jauh perbedaan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Beliau makan, beliau mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang.
Yang makanan-makanan tu mana baju Nabi. Itanya apui tetekan. Ya. Makanan panas beliau gak makan karena menurut beliau alasannya adalah maka kita dilarang ibu minum air panas, lagi panas minum dilarang dalam agama. Makanan lagi panas terus disantap ya dilarang juga karena alasan beliau Allah tidak memberikan api neraka buat kita. Kau napui gejuk udayong maka tunggu dia dingin sebentar. Dan yang masabnya dujin hangbi peruh oleh Nabi. Itanya bilangan taulah mudah kebanyaran tak tilok baga-baga aja maka selesai. Ya, itu pun beda ya, semuanya beda dengan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dalam dunia ini sebagai penutup nabi. Artinya sebelumnya banyak nabi-nabi yang telah Allah kirimkan ke dunia ini. Kupur Nabi dikirim oleh Allah sebagai guru di dunia ini. Lihat apa dunianya oleh Allah. Kemudian Allah ciptakan manusia pertama Nabi Adam sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi ini dengan baik. Kepada manusia diperintahkan ibadah oleh Allah. Kemudian Allah kirimkan guru. Kepada guru-guru itu semuanya diberikan pedoman kitab berupa kitab. Umpamanya kepada Nabi Musa diberikan Taurat. Kepada Nabi Daud diberikan Zabur, kepada Nabi Isa diberikan Injil, kepada Nabi kita Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, dan juga kepada Nabi-Nabi yang lain berupa suhuf dan sebagainya. Tujuannya untuk pedoman. Jadi siapa yang bisa mengambil ilmu daripada kitab-kitab ini, itulah guru-guru yang Allah kirimkan. Siapa guru-guru itu? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah guru yang Allah kirimkan lebih kurang di dunia ini. Jumlah guru yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala 120 ribu guru. Itu berupa nabi. Kemudian ditambah lagi 313 rasul Allah. Ada yang disebut ceritanya dalam Al-Quran, ada yang tidak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Ada yang panjang ceritanya, sejarahnya, ada yang singkat sekali ceritanya, bahkan ada yang tidak ada ceritanya. Mari kitanya hana wajib taturi mandu malhirdo serto 20 ribu. Mesir apa ya? Lam 25 yang mafai balik le 5 roh. Ada kapas di Kata yang sosok anak Nabi Adam dengku Solom Noh asal-asal aja mana Nabi Diri mana Diri Idris biar peleceh-peleceh Nabi ciuruk dayo Nabi Diri ya na yang lero tagai menturi Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Muhammad lebih taturinan artis daripada Nabi. Makanya kamu yang muda-mudanya anak-anak agama doa-doa yang muda-muda, maaf ada di antara anak muda kita lebih hafal pemain bola ya, bintang-bintang dalam pemain bola itu daripada Nabi mereka sendiri. Nah yang dua-dua dari Nabi Adam terus Nabi Muhammad terus main bola mansapnya itu. Dari awak Eropa, awak Amerika Latin yang mafai mendu, lumoi baci pakai duduk. Ya, tadi yang mana ni Ronaldo pun lumoi baju pakai itu pan. Tadi yang mana ni hanya padumba sifat 20 lebah buka. Nan mentang sifat 20 apa saya lebah. Padahal kali dapat tu je padumba nak sifat 20 mereka 20 je lebah regu. Sifat 20 je lebah. Nyan aneh-aneh kita yang orangnya di berbagai. Berarti kurang pedulinya daripada kita sekalian. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayat Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum alaikum nara, jangan dipandang remeh, rendah, ringan, itu berat sekali. Bagaimana jaga dro dan anik dro baik tamong neraka, baik pajuh lihat pun neraka. Bagaimana caranya? Itu menjaganya di sini di dunia ini. Bukan jaga di akhirat, di akhirat bukan nggak ada lagi kesempatan menjaga. Menjaganya di dunia ini, jaga anak-anak kita, generasi kita jangan terjebak dalam hal-hal yang menggiring dia nanti masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Aja gabung-gabung. Nya makin akhirnya mun kala makin mampu ibu. Ya, maksiat berbagai macam modern lahir sesuai dengan perkembangan zaman, modernisasi dalam kehidupan manusia. Umat Islam dituntut bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Jangan kita digilas oleh masa saudara-saudara tua. Memang Nabi tidak melarang kita mengikuti dunia, bukan dunia yang disuruh tinggalkan, tapi tinggalkan dosa. Ya, boleh mengikuti dunia, tinggalkan dosa, bukan meninggalkan dunia, tinggalkan dosa. Baik berdesa, banjara, pada bulan dunia. Usahakan semaksimal mungkin dari pagi hari kita keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah jangan ada dosa. Bagaimana caranya? Kalaupun ada, seminimal mungkin. Artinya kalaupun kita berdosa hari-hari, itu bukan dosa yang disengaja. Dosa yang tidak dilakukan dengan sengaja, itu namanya dosa yang tidak sengaja. Itu artinya insya Allah Allah juga cepat dan bisa mengampuni, mudah mengampuni, karena bukan dosa sengaja. Sebab nanti di akhirat ibu kita ketemu dengan Allah malu semuanya. Nanti yang merumpama Allah. Padahal nikmat yang paling besar adalah bertemu dengan Allah di akhirat. Tidak ada nikmat lain yang paling hebat. Yang paling hebat nikmat di akhirat nanti ketika manusia ini bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita berani bertemu dengan Allah? Nabi Adam ada berbagai enggak berani ketemu dengan Allah. Nabi Adam enggak berani ketemu dengan Allah. Manakala manusia dibangkit nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita dibangkit nanti semuanya ibu, ini sebelum kita bicara masalah lahirnya Rasulullah SAW, kita akan berdiri di kubur masing-masing lebih kurang 40 tahun. Gak diapain oleh Allah. Itu lagi perempuan semuanya berkumpul, musafah-safar juinan, tanpa ada pakaian sehelai pun, telanjang semuanya. Nabi menceritakan ini membuat Fatimah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, pada saat dibangkit oleh Allah manusia berdiri di depan rame-rame, ya, di depan khalayak orang lain dalam keadaan telanjang bulat, disaksikan oleh semua mata yang memandang. Apakah pada saat itu tidak ada bahayanya ya Rasulullah? Ini Fatimah bertanya. Beliau menjawab, tidak wahai anakku, tidak ada lagi bahaya-bahaya yang begituan di akhirat. Mengapa ayah? Karena pada saat itu yang mereka pikirkan bukan yang itu. Fokus pikiran mereka adalah ini sebentar lagi ada apa sebenarnya, apalagi hukuman yang akan kita terima daripada Allah. Yang mereka pikirkan adalah sebentar lagi bagaimana proses mizan, bagaimana kita dijemur beribu-ribu tahun tanpa ditanya apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana perjalanan di atas sirat, dan akhir perjalanan itu apakah surga atau neraka. Inilah yang mereka pikirkan, sehingga semua takut dan berkeringat. Ada manusia yang nantinya berkeringat sampai batas tumit keringatnya. Ada manusia yang berkeringat sampai batas lututnya, sampai pinggangnya, sampai ke bahunya. Bahkan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena ketakutan di hari akhirat. Bapak dan ibu sekalian berbahagia, ketika lama sekali berdiri, manusia pasti tidak sanggup. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, bantulah kami. Dia bantu kamu, hai Abu Adam sihat. Apanya yang saya bantu? Nebegah ba Allah, baik lagi nyo. Yoi kamu ribet thon kagak ada di sini.
Sebab 40 tahun, bayangkan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Coba bayangkan 40 tahun. Nabi Adam menjawab, bukan saya tidak mau bantu cucuku, tapi saya tidak berwenang untuk melakukan itu. Lun Tuhan hana wenang ne. Saya malu bertemu dengan Allah. Memangnya kenapa? Saya dulu pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Pernah saya makan buah kuldi yang Allah sendiri larang, tapi saya lakukan. Karena kelupaan saya lakukan itu. Meskipun taubat saya diterima oleh Allah, tapi saya malu cucuku. Male Nabi Adam gemurumpong Allah. Padahal dosanya cuma makan buah kuldi itu, Bu. Bapak yang berbahagia, apakah kita yang bermacam-macam dosa kita lakukan? Apakah kita nanti berani ketemu dengan Allah? Kemudian mereka ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengungkapkan hal yang sama. Ya Nabi Allah Ibrahim, bantulah kami sebentar. Ada apa? Tolonglah beritahu kepada Allah agar kami diproses. Belaganya kepada lauro dari tim datang. Bag timang gede hama mian surga ka surga mian neraka ka neraka be agaknya lah. Gebukali Nabi Ibrahim, saya tidak berani cucuku. Maka Nabi Allah Ibrahim tidak berani. Lumpuna salah dengan Allah. Apa salah Nabi Ibrahim? Mari kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Pernah gemusulit Nabi Ibrahim. Sulit Nabi Ibrahim. Manakala Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Wadah guproh patung berhala oleh Nabi Ibrahim. Guproh bina patung berhala oleh Nabi Ibrahim, dihancurkan semuanya. Kemudian disisakan satu yang paling besar, Tuhan Maha Besar. Itu yang ditinggalkan ya, yang disisakan. Gucok baci yang guprohnya gegantung bataku Tuhan paling baik. Big boss of Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, bukan saya. Siapa juga? Barangkali Tuhan yang Maha Besar, Dia yang melakukan itu. Mungkin karena Tuhannya banyak, supaya jangan bersaing, yang lainnya dihancurkan semuanya. Cuma itu bohongnya. Kenapa beliau berbohong? Padahal ini dalam rangka mentauhidkan manusia kepada Allah, dalam rangka memberantas kekufuran, khurafat macam-macam. Beliau menyampaikan agama Hanif, yakni agama mengajarkan tauhid, bagaimana mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesalahan, tetapi ini dipandang dosa oleh Nabi Ibrahim. Beliau malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau lakukan adalah membela kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lagi, apakah kita ini nantinya Bapak Ibu yang berbahagia, saudara mutua, gure-gure lu nado, apakah dosa yang telah kita lakukan, apakah membuat kita berani ketemu dengan Allah nanti di akhirat? Siapa juga nantinya yang akan ketemu dengan Allah, yang melaporkan hal ini? Kepada siapa nanti aspirasi manusia pada saat itu disampaikan? Hanya Nabi Muhammad yang berwenang, saudara sekalian. Datanglah manusia pada saat itu kepada Nabi Muhammad, mohon agar dimohon kepada Allah supaya dilakukan proses mizan, ditimbang amal. Nabi yang bersujud di hadapan Allah, maka Allah bertanya, ada apa Muhammad kamu sujud? Bangkit, ada apa ini? Ya Allah, nantimang gede amai daripada hamba drana. Baru Allah merespon, diperintahkan malaikat bentangkan mizan, baru ketimang amai manusia. Hanya Nabi Muhammad yang berwenang untuk itu. Hadirin berbahagia, yang lain tidak. Masing-masing punya kelemahan. Itulah mengapa kita di sini malam ini. Karena rasa cinta kita kepada beliau, karena beliau sangat dari umatnya. Coba bayangkan Ibu, manakala beliau dibangkit oleh Allah, satu pun manusia belum ada yang lain. Beliau bersujud di hadapan Allah. Allah bertanya, ada apa Muhammad kamu bersujud? Allahumma umati, Allah umatku di mana Tuhanku? Para umat lu ya Allah. Pertama bangkit,
yang beliau tanyakan adalah umatnya. Begitu lahir, yang disebut adalah ummati. Karena itulah barangkali kita di sini pada malam ini menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja limpahan yang ada rahmat Allah kepada kita pada semuanya pada acara yang mulia ini, pada malam yang berbahagia raya ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang belum muliakan, karena itu sering-seringlah bersalawat kepada Nabi. Jangan bosan, ya. Dan perbanyak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Aksiru minas salati alayya." Aksiru minas salati alayya. Perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku. Perbanyak. Apa maknanya? Maknanya adalah kita dianggap orang-orang yang sering baca selawat. Mungkin kurang ya, tidak banyak. Nabi mengajarkan, menyuruh kepada kita perbanyakkan, ya. Perbanyakkan selawat. Barangkali kemarin 3 kali, 9 kali, 11 kali, ya. Tapi hari ini perbanyakkanlah. Aksiru minas salati alayya. Perbanyakkanlah selawat kepadaku. Nyagi oleh Nabi dengan bete kampegah hanam soyu selawat. Ada selawat ke Nabi nya kan diu oleh pemerintah, kan diu oleh paksi. Yang iu Nabi, perbanyakkan selawat kepadaku. Kapan? Terutama ada waktu yang lebih utama. Fil yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah, pada hari dan pada malam Jumat. Ini perbanyakkan pada waktu-waktu begini, ya. Ba'ura Jumat, malam Jumat. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang mau melakukan demikian, mau dia bersalawat sebanyak mungkin pada siang hari, malam hari, di malam Jumat, maka Nabi mengatakan, qultu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, adalah nanti aku baginya, bagi orang itu sebagai saksi dan sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Karena Nabi lah nanti yang berikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, saya adalah manusia pertama dibangkit oleh Allah, dan kepada saya diberikan wewenang oleh Allah untuk membagi-bagikan syafaat kepada umat. Syafaat artinya bantuan ibu-ibu sekalian. Yang lain tidak bisa. Bahkan waktu yang katanya kamu tumpuk di belakang pada masa tunggu katib tak dam-dam, bahkan katanya oleh Allah. Ini semuanya diam, ya, tidak ada yang mau ngomong. Yang rea-rea tu ini nak tadurili tunggu mandum temakut. Pada saat itu Allah bertanya, mana raja-raja dunia? Allah tanya, mana raja-raja dunia di antara kalian? Didengar 5 murid. Kita yang 4 raja. Raja pun tidak ada komen. Raja sengam na urang yang tu di raja ikut le urang katanya jaro drone kerajaan tunjuk jaro ke yang lama. Urang yang pingatnya itu di raja kaim bega pemulia ke kawan. Baik jumpa rahasia. Hana pun jumpa rahasia Allah keturi yang tahu raja yang terhengkar. Akhirnya Allah menjawab sendiri, inilah raja dunia dan raja akhirat. Tidak ada yang berani ngomong. Maka sebelum masa itu tiba, perbaikilah segala apa yang kurang semasa hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Maka lazimkan selawat kepada beliau, karena setiap selawat ditulis. Siapa yang tulis? Malaikat. Nanti disodorkan catatan itu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini catatan sejumlah nama-nama daripada umatmu yang sering membacakan selawat kepadamu. Dicari oleh Nabi mana orangnya ini, ya, dicari. Beribu-ribu kali, bahkan jutaan kali Nabi mencari orang ini nanti. Maka sering baca selawat kepada Nabi. Saya pikir kalaupun tidak mau yang panjang-panjang, habis salat yang pendek oke juga, yang penting selawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Coba rame-rame. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sebentar kita baca, itu jumlahnya sampai 100 ibu habis salat ya. Sebentar aja. Mihai apa yang tapi lebih ke rupanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim billah. Ini dah pakai Sayyidina lebih ke, tapi yang penting baik dawa lah betul lagi yang beda pergi baik gara-garanya itu mudawas malam ngok mayak dah. Pakai Sayyidina nya penghormatan dan adab sopan ya. Yang hajikan Sayyidina guru Nafi Nabi dari berbagai manusia yang pilihan ya. Takkan Sayyidina nya penghormatan. Mau baca Sayyidina dalam salat mau tidak, enggak baca salat sah juga. Mau baca lebih baik. Kah ada masalah? Ada masalah tu pun. Saya beda mama ke PKP aja gara-garanya. Ada baik yang tapi guru cukup agama he. Nyan penghormatan lebih leh ada buku Nabi. Sayyidina Tuan Penghulu Said wajar kan? Yang kamu nak contoh ni benar. Saya punya nama ibu ya. Nama saya Yusri Nalur Yusri. Bertelepon oleh Pak Kesi. Dia ada awah berdalang sah, bukan sah. Bisa saja kan Pak Kesi ngomong ke saya begini. Assalamualaikum Yusri. Pajan awak dia kayak pidato siapa kampung lu Yusri. Kan bisa juga. Nggak ada dosanya kan? Nggak ada dosanya. Cuma pertanyaannya apakah layak? Apakah itu ada etika? Tentu saja tidak. Manusia biasa saja harus pakai etika dan sebagainya. Apalagi untuk Nabi Muhammad. Balu jaja alun pekan merupakan hak aja istri muawat. Yang tanya lebih mudah daripada alun. Nggak dosa dia kan? Tetapi adab tidak ada. Sungguh kita harus beradab lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya ya. Dan banyak lagi alasan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia yang kami muliakan. Kelebihan Rasulullah SAW yang dia dah jauh oleh mangan mohon dah guna oleh pakar kedai naik sini malamnya ya. Apa Muhammad itu lebihnya? Ikut banyak itu yang udah sebut karena film di Aceh yang mulut tercoro. Malah nah gure-gure tanya dalam Jumadi lakir mansaboh bulir nyanyi kauri mulut bukan bulir nyanyi catatan balu ni gana sertuh membelah malam. Berarti sertuh membelah ulang mulut. Yang mulia Rasulullah jauh sebelum beliau lahir sudah mulia. Kalau tidak Allah tidak mengatakan dalam hadis qudsi laulaka ya Muhammad ma khalaqtu asya. Ini buktinya kan. Andai saja bukan karena ingin menciptakan engkau wahai Muhammad apapun tidak menciptakan. Ini buktinya bahwa Nabi Muhammad itu sangat dimuliakan Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berbahagia. Wadai Nabi Musa menganggap dirinya sudah cukup mulia. Punya nilai plus dibanding yang lain-lain. Beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau berbicara denganku secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril." "Iya Musa." "Saya mau tanya ya Allah, apakah ada manusia yang lain yang lebih hebat daripada diriku ini Tuhanku, yang lebih mulia?" Nabi Musa bertanya ini bukan kesombongan, tetapi beliau ingin kepuasan. Kan itu sombong. Tapi Allah menjawab, "Iya ada Musa." "Siapa Tuhanku?" "Muhammad." "Mana dia ya Allah?" "Belum lahir." "Hebatnya kenapa Tuhanku tidak menciptakan apapun yang ada di sini di dunia ini, wahai Musa, termasuk kamu tidak saya ciptakan. Kalaulah saya tidak ingin menciptakan yang namanya Muhammad." Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, menyamanan puaful dan gede, biarkan saya mati saja Tuhanku." "Memangnya kenapa Musa? Kamu tidak senang mendengarnya?" "Senang sekali ya Allah.
saya mohon wafatkan saya hari ini, mohon dibangkitkan kembali ketika Muhammad itu lahir. Berarti Nabi Musa yang sudah menjadi Nabi dan Rasul siap menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia. Betapa hebatnya Nabi Muhammad. Dia namanya muma uroyo kaji umat puji ke Nabi. Kau pegah lindro Nabi nak kita Jibril rumah konya ya entar wahyu dunia konya. Ya hati-hati ibu ya. Ini uroyo belajar kali lewat YouTube hanya abu lewat boleh. Ya ilmu-ilmu by YouTube tu. Menyatakan turut nafsu baca by YouTube nomor agama ini tanpa belajar sama guru yang sah. Akhirnya tengok sampai geroro dengku tanpa ke. Karena kita diadu domba lewat sana. Nah ustaz yang tertulis by YouTube baca yasinan di tempat orang meninggal masuk neraka, baca tahlil masuk neraka, baca takziah di tempat orang meninggal masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Memangnya dia itu piket neraka apa? Puji pun tukang jaga neraka sehingga orang lewat mandi turing. Makanya lebih baik jangan belajar di YouTube. Saya anjurkan kita mengaji di kutub, bukan di YouTube, di kutub. Kutub artinya kutub artinya apa? Kitab, bukan di YouTube. Mbak YouTube dabut malam kepul langsung je ulama. Habis lalu abu-abu tu. Karena dia nak ilmu by YouTube. Sembarangan orang menulis di YouTube. Ada yang positif, banyak juga yang negatif. Tapi bagaimana caranya supaya ilmu itu sah? Kalau ada ilmu yang diperoleh di tempat yang lain, datangi guru tanyakan. Ibu saya Pak Guru, hai Abu, hai Guru, nyok kamu tu ilmu lagi nyok. Jangan sembarangan, ya. Nanti guru menumpuk setan di guru tayo. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang kami muliakan, kembali ke cerita kita bahwa Nabi Muhammad cukup mulia, maka mencintai Nabi hukumnya wajib Ibu. Mencintai Nabi hukumnya wajib. Tidak boleh kita abaikan Rasulullah, karena menurut Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belumlah dianggap sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai diriku lebih daripada cinta kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan kepada manusia sekaliannya. Sekelompok manusia, sejumlah manusia yang pernah kita cintai, mestinya Nabi Muhammad mendapat skala prioritas kecintaan kita kepada beliau. Gak bisa di nomor sekian kan. Mestinya beliau nomor satu. Ngan mak bercinta ke Nabi, ngan ayah bercinta ke Nabi, ngan suami bercinta ke Nabi, ngan istri bercinta ke Nabi, dengan sahabat-sahabat yang lain. Mestinya Nabi lebih pertama. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita buktikan pada malam yang berbahagia ini. Apapun kegiatan kita pada malam ini, semua yang hadir, saudara-saudara saya semuanya, tentu saja lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, ya. Karena yang akan bantu dia sehingga di akhirat Nabi Muhammad kau yang lain. Ibu-ibunya, Bu, saya mau bertanya nih, jawab ya. Nah, jawab baik meribangai kau temannya. Ya, ini bukan soal payah nih. Ibu-ibu ini semuanya mencintai Nabi tidak? Jauh hai. Cinta Nabi? Lebih cinta ke Nabi dengan ke suami. Ya enggak, namanya jauh yang nam kawin. Namanya kalau kawin jauh cinta ke Nabi. Yang kamu kawin hati je. Aku kebeli oleh bos tu. Emangnya bos kita itu siapa? Ya? Mestinya lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cukup mulia, lebih dari segala-galanya. Ya, fisiknya, mentalnya, akhlaknya luar biasa. Kalau akhlak itu mendapat sertifikat daripada Allah. Nabi Muhammad kita itu ada sertifikasi akhlak. Kalau hari ini ada guru-guru di Kota Langsa ada sertifikasi, Nabi Muhammad mendapat sertifikasi akhlak. Udah lulus itu, dites oleh Allah tentang akhlak beliau. Lemah lembut akhlaknya, perangainya luar biasa sekali. Maka Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya perilaku yang agung sekali. Ini pengakuan Allah. Enggak perlu disogok-sogok.
Nggak perlu dikatakan ini sogoknya ya, ini saya bayar sekian, nanti katakan bahwa saya akhlak saya itu mulia. Nggak perlu. Penilaian Allah itu luar biasa sekali ya, nggak pernah melenceng. Tulisan malaikat itu objektif, ditulis apapun gerak daripada manusia, ditulis semuanya. Maka yang dilihat oleh Allah hasil tulisan daripada malaikat secara objektivitas. Tidak ada pernah sedikit pun para malaikat itu menulis catatan-catatan manusia yang membuat manusia itu terzalimi. Tidak. Kalau Nabi Muhammad, Allah lihat sendiri bagaimana perangainya. Nanti Allah akan lihat juga catatan-catatan hari-hari kehidupan kita di dunia ini sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua punya catatan, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, nah catatan mendung. Maka jangan kejar dosa. Maka jangan abaikan kepentingan akhirat. Kalaulah kita semuanya kepingin akhirat, silakan, Allah pasti tambahkan, Allah segerakan keinginan itu. Ini janji Allah. Kalaulah kita inginkan dunia, Allah segerakan kebutuhan dunia itu. Tapi ingat, tidak ada akhirat bagi orang-orang yang mengejar dunia. Maka yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, kata Allah. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, akan kami tambahkan pahala akhirat itu kepadanya. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akan kami datangkan dunia itu kepadanya. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang-orang yang mengejar dunia itu, akhirat tidak ada bagian apapun untuk dirinya. Nauzubillah. Maka kejarlah akhirat supaya kita dapat dua-dua, dapat akhirat, dapat dunia. Tapi kejar dunia, Allah hanya berikan dunia saja tanpa memberikan akhirat. Maka orang yang bijaksana, dia akan tentunya mengejar akhirat, karena akan membonceng dunia juga. Dia akan peroleh dua-dua. Tetapi manakala dia mengejar hanya dunia saja, Allah cuma memberikan dunia, tidak akan berikan apapun yang lain kepadanya. Nauzubillah. Semoga saja kita tidak terjebak dengan orang-orang atau kepada hal-hal yang mencintai duniawi saja-saja. Bapak dan Ibu yang berbahagia, gure-gure yang terhormat, yang belum Tuhan muliakan Pak malam berbahagianya. Sekali waktu Imam Luqmanul Hakim menasihati anaknya, anak beliau. Apa kata Luqmanul Hakim? Anakku, ya, ingatlah, ada 4 hal yang ada pada kita manusia, tapi yang keempat itu cuma satu milik kita. Kalau ada yang 3 itu bukan milik kita. Dengar begagot Ibu yang berbahagia, kalaupun nanti kita tidak sempat membawa atau mengutip yang lain-lain, ini saja kita kutip, barangkali jelas ada faedah ceramah kita pada malam ini. Yang pertama sekali, anakku, tubuhmu itu bukanlah milikmu. Tubuh henuknya kata-kata. Siapa juga, tubuh saya bukan punya saya, ayah. Iya. Siapa punya tubuh ini, ayah? Kalau bukan saya yang punya, siapa punya tubuh ini? Maka Luqmanul Hakim mengatakan, tubuhmu itu miliknya ulat. Nyan yang pa ulat, limpun kala jengking dan sebagainya. Mamaduk tanya penyuli ulat, tengok. Tubuh yang laga, yang ganteng, malamnya ada semuyuk, malamnya ada kui kerajin le ulat. Maaf dah begah, kadang-kadang si ulat kayak preh-preh. Tipsa aku mati dia. Cina simpan baju. Kecuali yang naik baju le ulat, tubuh awliya Allah, tubuh Rasul, Nabi dan Rasulullah, Anbiya wal Mursalin. Yang naik baju le ulat, awliya Allah, para sahabat-sahabat Nabi yang cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang telah mendapat sifat atau memang anugerah karamah daripada Allah Subhanahu wa taala, daur-urutan yang saleh, yang selalu meninggalkan dosa dan selalu memperbaiki. Kalau dia berdosa sedikit aja, tetapi dia menangis, dia bersimpuh di hadapan Allah, bertaubat dan mohon kepada Allah agar segera diampuni. Yang lain semuanya dimakan ulat, dipajuli ulat. Yang kerja Bapak Ibu yang berbahagia, wajah-wajah yang kagak biuronyo yang kana laga bebek tepo, syukurilah.
Hana punya ada mata laga ya bulu harta sampai 2 M ya operasi plastik operasi usaha waduh. Ipajule ulah tengok. Ya. Paganya na mau bonding ikaw. Abi kawadum tak pagi kawat biasa nasib ni pasal. Tapi ni pagi ikaw. Terserahlah. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa itu nanti makanan ular. Ubay pajule ular di Banjara. Bayat yang kubu di Banjara, sembahyang tahajud berkaim, sembahyang duha berkaim, baca Quran setiap saat, sering-sering baca Quran. Tapi jangan pernah mengabaikan apa yang kita baca. Baca gura-gura, baca Quran buna itu sembahyang. Dua bermukhiduman, hormati karena itu kalam Allah, bukan tulisan manusia. Semoga saja semuanya beruntung nanti di akhirat. Menangis anak Luqman mendengar ini. Ipajule ulat. Tubuh ipajule ulat tengok. Bawa ulat. Yang kedua, hartamu anakku bukan milikmu. Hari ini yang kamu usahakan siang malam nonton 24 jam. Kadang-kadang manusia bekerja untuk menjadi harta. Bisa-bisa dia meninggalkan salatnya. Nauzubillah. Gara-gara minta peng maghrib melayang sembahyang, gara-gara minta peng luhur ni sembahyang, gara-gara minta peng dengan penting tak peng 25 minit ke Allah hanawate ke Allah. Artinya 5 waktu salat sehari semalam. Hanawate demi dunia. Itu bukan punya kita meskipun kita kumpulkan siang dan malam. Supaya ada ahli waris kayak pre-pre. Pulau dayong kabir-bir sakit, ya cipu bagah meninggal menua. Tip-tap dengan buah le kita keri homo. Anak-anak yang nakal ya. Tapi mudah-mudahan bukan anak kita lah ya, anak orang lain. Tapi dia mudah-mudahan baik dia. Kalau dia tip-tap meninggal kita tip, ya lo meninggal. Hei orang malam tu mudah bicara rezeki, kita kumpulkan. Adanya tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kikir kita. Nya di preh-preh liwali kena dakanya. Demikian ada pengumuman kita meninggal lebih gafan kuragam limang kurina. Kenal lebih? Yang kita tahu. Yang tahu apa? Kaya miskin sama. Oh gasin datat. Anak masalah yang banyak tayo hai keba. Iya minta gafan liur kampung di semuyuk kutayo. Tenang mentang. Oh mau lebih. Ilmu menu pakai dijual lebih. Hana sunat. Nabil lebih pursan tayo dijual. Ya lebih lah. Nyang saga yang dapur gede. Incir sini baca lo. Isut. Pada meninggal. Ibu dibuka. Ngan pakaian yang tahu Allah. Yang lain tidak ada. Maka baik kirit-kirit udah dalam dunia. Infakkan di jalan Allah. Harta aduk. Nah toko kadang rata kota. Nah yang kedua udah